Channel Murtadin Perlu Tahu ini sharing ke-80 dengan topik lanjutan Pendeta Wignyotanto mohon periksa ulang Matius 5:17. Lanjutan Pendeta Wignyotanto mohon periksa ulang Matius 5:17. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, Shalom, salam damai sejahtera. Selamat Hari Natal 2024. Video ini adalah kelanjutan video ke-79 yang membuktikan bahwa pernyataan Tuhan Yesus di Matius 5:17, "Aku datang untuk menggenapi hukum Taurat," merujuk pada arti menggenapi tuntutannya hukum Taurat, bukan merujuk pada arti menggenapi nubuatan hukum Taurat di Perjanjian Lama. Pengertian demikian dibuktikan oleh Matius pasal 5 ayat 19, di mana Tuhan Yesus memberi peringatan soal perintah melakukan seluruh perintah hukum Taurat. Tidak boleh ada yang diabaikan, walaupun ada perintah yang kita anggap perintah kecil atau kita anggap perintah remeh, tidak boleh diabaikan. Matius 5:19. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkan demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan yang mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Mari Mbah ajak Pendeta Wignyotanto yang kita sekalian harapkan rela tidak menganggap kesarjanaan teologinya sebagai suatu milik yang harus dipertahankan, melainkan rela mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang awam. Rupanya saja seorang awam, aslinya tetap saja pendeta, doktor, insinyur, MTH, agar rela menelaah seluruh ayat mulai ayat 21, 22 dan seterusnya sampai dengan 48 yang memberikan peneguhan bahwa pengertian "aku datang untuk menggenapi hukum Taurat" adalah merujuk pada "aku datang untuk menggenapi tuntutannya hukum Taurat", bukan merujuk pada menggenapi nubuatannya hukum Taurat. Kita mulai Matius 5:20. "Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga." Jadi kita dituntut lebih benar daripada hukum Taurat versi lama yang masih menjadi acuan hidup para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kita baca dengan pengertian yang diberikan oleh Roh Kudus. "Maka setelah aku luputkan kalian dari murka Allah karena dosa-dosa kalian, dengan jalan aku menggenapi tuntutannya hukum Taurat yang menuntut kalian masuk neraka, terpisah dari Allah, kekal selamanya, aku berkata kepadamu, kehidupan rohani kamu harus lebih benar daripada hukum Taurat lama yang tertulis di kitab Keluaran pasal 20 yang dikenal sebagai 10 perintah Allah yang masih digunakan sebagai acuan hidup oleh para ahli Taurat dan orang Farisi. Sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga kalau kamu masih menggunakan standar itu. Dengan kata lain, kalian otomatis menjadi batal selamat." Kalian bertanya, lebih benar dari hukum Taurat versi lama? Bagaimana? Yang mana? Berikut ini akan kuberikan 6 aturan yang berlaku sejak aku mati di atas kayu salib menggenapi hukum Taurat bagi seluruh umat manusia, Kristen dan non-Kristen. Aturan ke-1, kalian sudah tahu bahwa menurut hukum Taurat versi lama ada tertulis jangan membunuh. Artinya jika seseorang marah dan maki-maki orang lain, maka dia belumlah melanggar hukum Taurat versi lama ini. Belum. Sebab dia belumlah membunuh atau belumlah menghilangkan nyawa orang itu. Walaupun dengan maki-maki, dia sudah melanggar etika sopan santun saja. Namun dia tidak dituntut untuk dihukum mati seperti yang tertulis di Imamat 24 ayat 17. Sebab dia tidak atau belum melanggar hukum Taurat kalau cuma maki-maki. Ayat 22,
Matius 5:22, tetapi sekarang setelah aku menggenapi tuntutan hukum Taurat bagi seluruh umat manusia di atas kayu salib, aku berlakukan standar hidup yang lebih benar dan lebih tinggi daripada hukum Taurat versi lama, yaitu barang siapa marah, kasar, maki-maki kepada seseorang, dia sudah diperhitungkan sebagai membunuh. Dia harus diserahkan ke neraka menyala-nyala. Ini berlaku bagi orang Kristen dan bagi orang non-Kristen yang belum mengenal Tuhan Yesus. Berlaku, tapi dia kan nggak tahu. Maka dari itu orang Kristen harus rajin memberitakan Injil ini, karena Tuhan Yesus sudah hampir sekali datang. Aturan kedua, Matius 5:27, kalian sudah tahu bahwa menurut hukum Taurat versi lama ada tertulis jangan berzina. 28, tetapi sekarang setelah aku menggenapi tuntutan hukum Taurat bagi seluruh umat manusia di atas kayu salib, aku berlakukan standar hidup yang lebih benar dan lebih tinggi daripada hukum Taurat versi lama, yaitu barang siapa melihat lawan jenis dan ingin tidur dengan dia, maka dia sudah diperhitungkan berbuat zina dengan lawan jenis itu. Aturan ketiga, semuanya ada 6 aturan yang berlaku bagi semua orang. Jangan berpikir aturan ini hanya berlaku bagi orang Kristen saja. Sebab aku wafat menyerahkan nyawa di atas kayu salib, menggenapi tuntutan hukum Taurat bagi semua orang. Matius 5:30, kalian sudah tahu bahwa menurut hukum Taurat versi lama ada tertulis, siapa menceraikan istri harus memberi surat cerai. 31, tetapi sekarang setelah aku menggenapi tuntutan hukum Taurat bagi seluruh umat manusia di atas kayu salib, aku berlakukan standar hidup yang lebih benar dan lebih tinggi daripada hukum Taurat versi lama, yaitu jangan bercerai kecuali ada perzinahan di dalam pernikahan. Aturan keempat, semuanya ada 6 aturan, jadi masih ada 1 tambah 2 lagi, ada 3. Bertahanlah mendengarnya supaya jangan ada orang yang tidak masuk ke dalam kerajaan surga, alias batal selamat gara-gara tidak tahu, sebab tidak mau memanfaatkan waktu dan kesehatan yang Tuhan berikan untuk mendengar firman kebenaran ini. Bertahanlah dan bertekunlah, manfaatnya sangat besar, mengandung kesempatan masuk surga dan tidak batal selamat. Dengarkan, kalau meleset ini batal selamat loh. Matius 5:20 tadi. Matius 5:33, kalian sudah tahu bahwa menurut hukum Taurat versi lama ada tertulis jangan bersumpah palsu. Tetapi sekarang setelah aku menggenapi tuntutan hukum Taurat bagi seluruh umat manusia di atas kayu salib, bagi orang Kristen dan non-Kristen, aku berlakukan standar hidup yang lebih benar dan lebih tinggi kualitasnya daripada hukum Taurat versi lama, yaitu janganlah kalian sekali-kali bersumpah di dalam perkara pribadi dengan sesamamu, bukan perkara bersumpah di hadapan negara, tetapi perkara pribadi. Tetapi cukup katakanlah ya jika ya, dan katakan tidak jika tidak. Lebih dari itu berasal dari iblis. Aturan kelima, setelah yang ini masih ada 1 lagi aturan, jadi ada 2. Bertahanlah sampai selesai, kalau enggak batal selamat. Dan Mbak tidak ragu-ragu untuk menerima Alkitab itu sebagai kitab suci yang datang dari Allah. Mbak tidak ragu-ragu, 100% harus dituruti. Kalau tidak dituruti, batal selamat. Mbak nggak mau batal selamat. Matius 5:38, kalian sudah tahu bahwa menurut hukum Taurat versi lama ada tertulis mata ganti mata, ganti mata, gigi ganti gigi. Artinya hukum Taurat versi lama mengizinkan balas membalas asalkan sama beratnya. Jika seseorang memukul mata kiri kalian, dulu kalian boleh memukul mata kiri lawan kalian. Kalian tidak boleh memukul jantungnya. Itu. Atau organ tubuh yang lain, yang vital. Itu melanggar perintah hukum Taurat. 39. Tetapi sekarang setelah aku menggenapi tuntutan hukum Taurat bagi seluruh umat manusia di atas kayu salib, dengan berseru, sudah genap, aku berlakukan standar hidup yang lebih benar dan lebih tinggi daripada hukum Taurat versi lama, yaitu janganlah kamu melawan
orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Ini seperti konyol sekali, bukan? Artinya mengalah saja. Ini artinya. Bukan letter luck di kanan kasih tembelang lagi, bukan. Mengalah saja. Walaupun kalian punya power untuk melawan supaya hidup rohani kalian lebih benar. Walaupun punya power, tapi tetap ngalah. Supaya hidup rohani kalian lebih benar daripada hukum Taurat versi lama yang telah kusabdakan di ayat 20 tadi. Hidup kalian harus lebih benar daripada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Sebab aku telah menggenapi tuntutannya hukum Taurat bagi kalian di ayat 17 tadi. Aturan ke-6, inilah aturan terakhir. Bertahanlah sampai selesai. Matius 5:43. Kalian sudah mendengar bahwa menurut hukum Taurat versi lama ada tertulis, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Matius 5:44. Tetapi sekarang setelah aku menggenapi tuntutan hukum Taurat bagi seluruh umat manusia di atas kayu salib dengan berseru, sudah genap, aku berlakukan standar hidup yang lebih benar dan lebih tinggi daripada hukum Taurat versi lama, yaitu kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Nah, dengan demikian kita telah memperoleh peneguhan pembuktian arti kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia untuk menggenapi hukum Taurat di Matius 5:17. Bukanlah merujuk pada menggenapi nubuatan hukum Taurat, melainkan menggenapi tuntutannya hukum Taurat bagi umat manusia. Ini semakin diteguhkan. Ringkasan, masalah yang dibincangkan soal Yesus Kristus datang untuk menggenapi hukum Taurat. Ini masalah kita. Menggenapi hukum Taurat ada dua macam. Ini telah kita kenal, kita konklusikan. Satu, menggenapi nubuatan hukum Taurat. Dua, menggenapi tuntutannya hukum Taurat. Matius 5:19 telah membuktikan bahwa yang dimaksud dengan menggenapi hukum Taurat adalah merujuk pada menggenapi tuntutannya hukum Taurat, bukan menggenapi nubuatannya. 4. Menggenapi tuntutan hukum Taurat ada dua cara. Satu, menggenapi tuntutannya hukum Taurat dengan melakukan seluruh perintah hukum Taurat tanpa kecuali, melakukan. Kalau gagal, harus kedua, menggenapi tuntutannya hukum Taurat dengan menjalani hukuman yang dituntut oleh hukum Taurat. Di mana? Neraka. 3. Umat manusia telah gagal menggenapi tuntutannya hukum Taurat dengan melakukan seluruh perintah. Gagal. Dikatakan di Roma 8 ayat 3. 4. Maka umat manusia harus menggenapi tuntutannya hukum Taurat dengan cara menjalani hukumannya di neraka. 5. Syukur Yesus Kristus datang ke dunia untuk menggenapi hukum Taurat bagi umat manusia. Bukan menggenapi nubuatannya, melainkan menggenapi tuntutannya, yaitu masuk neraka. Siapa? Manusia. Syukur Yesus Kristus datang ke dunia untuk menggenapi hukum Taurat bagi manusia dengan cara menggantikan umat manusia menjalani hukuman yang seharusnya dijalani oleh umat manusia. 6. Hukuman yang harus dijalani oleh umat manusia ialah maut. Yaitu satu, mati jasmani. Maut, mati jasmani. 2, mati rohani, kondisi terpisah dari Allah. 3, mati kekal di neraka. 7, ketiganya telah diletakkan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. 1, Yesus bangkit kembali dari kubur. Barang siapa percaya kepada Tuhan Yesus akan dibangkitkan walaupun dia sudah mati dan memperoleh hidup yang kekal. 2, Yesus Kristus telah menjalani kondisi terpisah dari Allah dengan berseru, Eli, Eli, lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Lukas 27:46. Pak Yesus ditinggalkan oleh Allah Bapa, menggantikan umat manusia terpisah dari Allah. Ini yang kutub kedua, maut yang kedua. Sejak di dunia ini, supaya manusia bisa berdamai kembali dengan Allah.
bahkan menjadi anak angkat Allah. 3, dengan berseru sudah genap atau sudah selesai. Di Yohanes 19 ayat 30, artinya tuntutan hukum Taurat sudah kugenapi. Sudah selesai kugenapi. Semua orang sudah selamat. Sudah berubah status, bukan orang berdosa. Supaya bisa beribadah kepada Allah yang Maha Suci. Tidak ada hukuman bagi yang mau digantikan hukumannya. Roma 8 ayat 1. Tidak ada hukuman, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Artinya bagi mereka yang mau digantikan hukumannya. Seluruh perikop Matius 5, 17-48 telah kita telusuri dan kita tidak temukan adanya tanda-tanda penggenapan nubuatannya hukum Taurat. Tidak ada. Seluruh perikop Matius 5, 17-48 berbicara tentang cara Yesus Kristus selaku juru selamat menyelamatkan umat manusia dari hukuman Allah dengan cara menggenapi tuntutannya hukum Taurat, yaitu menggantikan posisi umat manusia menjalani hukuman mereka, bukan dengan cara meniadakan hukum Taurat atau mengampuni. Sampai di sini dulu, Mbah mohon pamit undur diri. Kiranya turunlah segala berkat rohani dan jasmani kepada para penonton video ini beserta dengan keluarganya, khususnya kepada Pendeta Wiknyo Tanto. Kiranya menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Tuhan Yesus Kristus yang tidak mempertahankan gengsi demi keselamatan umat manusia. Koreksilah interpretasi yang salah ini, Pak Pendeta Wiknyo Tanto. Dan Tuhan, cukupkanlah kebutuhan jasmani mereka sekalian. Di mana-mana mereka beraktivitas dalam perayaan Natal, di darat, di udara, di laut, bahkan di mana-mana di dalam lindungan Dikau. Dalam nama Dikau yang Maha Kudus dan Maha Kuasa, saya pohonkan semuanya ini. Amin. Jika berkenan, berlangganan, tekanlah subscribe. Jika suka, tekanlah like. Jika senang, bagilah kepada teman-teman atau keluarga video ini, tolong dibagikan kepada mereka. Tulislah komentar, koreksi Mbak, atau apresiasi Mbak, atau kirimkan koreksinya langsung ke HP yang Mbak 085298981948. Sampai di sini dulu. Kiranya Tuhan memberkati sekalian yang para penonton ini serta keluarganya, serta cukupkanlah ya Tuhan kebutuhan mereka, ekonomi mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya bertemu kembali kita dalam beberapa hari ini, dalam liburan ini. Tuhan mempertemukan kita kembali dalam nama Tuhan Yesus, insya Allah. Amin.